Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang analisis kesalahan karya tulis ilmiah. Materi kami ini disusun oleh Dian Nur Fauzia, Koshi Larasati, Dewi Helmiatul, Riki Rahman, Arwia Faisal, Zaki Yahya, Abdullah Faza, dan Erlian. Skripsi yang kami analisis berjudul Strategi Penanggulangan Informasi Hoaks di Media Sosial oleh Unit Cybercrime di Kota Makassar. Di sini kami memiliki 6 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu penggunaan huruf kapital, yang kedua kesalahan ketik, yang ketiga kalimat tidak efektif, yang keempat kesalahan tanda baca, yang kelima penulisan kata dari bahasa asing, dan yang terakhir kesalahan lainnya. Yang pertama yaitu analisis huruf kapital. Seperti yang kita ketahui, huruf kapital atau huruf besar itu biasanya digunakan di awal kalimat. Tetapi sebenarnya terdapat banyak aturan dalam penggunaan huruf kapital atau huruf besar ini. Sebagai contoh dari hasil analisis kami, yang pertama terdapat di halaman 29. Pada kalimat terjadi di rezim Presiden Soekarno sampai pada rezim Joko Widodo. Di sini terdapat kesalahan pada bagian Presiden Soekarno dan Joko Widodo. Pada Presiden Soekarno, seharusnya Presiden menggunakan P besar dan Soekarno menggunakan S besar. Dikarenakan Presiden Soekarno merupakan nama jabatan atau pangkat yang diikuti oleh nama seseorang. Lalu Joko Widodo. Seharusnya Joko menggunakan J besar dan Widodo menggunakan W besar. Dikarenakan Joko Widodo merupakan nama seseorang. Lalu yang kedua terdapat pada kalimat sebagai Raja dan Ratu Kubu, suku anak dalam, Sumatera pada tahun 1950-an. Di sini terdapat kesalahan pada bagian suku anak dalam dan Sumatera. Pada suku anak dalam seharusnya suku menggunakan S besar, anak menggunakan A besar, dan dalam menggunakan D besar. Dikarenakan suku anak dalam merupakan nama suku. Lalu Sumatera. Seharusnya Sumatera menggunakan S besar. Hal ini dikarenakan Sumatera merupakan nama geografi. Kemudian yang kedua adalah analisis kesalahan ketik. Yang pertama ada di halaman 20. Kalimatnya berbunyi tindakan yang dilakukan. Alasannya ada kesalahan dalam penulisan kata. Pembenarannya adalah tindakan yang dilakukan. Lalu yang kedua ada di halaman 20 juga dengan kalimat menanggulangai kejahatan. Alasannya sama seperti yang pertama, kesalahan dalam penulisan kata. Lalu pembenarannya ialah menanggulangi kejahatan. Selanjutnya yaitu ada analisis kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif di sini ada 2. Yang pertama pada halaman 32. Kesalahannya yaitu sebarkan seluas-luasnya informasi ini demi semuanya. Kalimat tersebut tidak efektif, maka pembenarannya menyebarkan informasi yang benar kepada umum. Dan yang kedua juga terdapat pada halaman 32. Kesalahannya yaitu laporkan segera agar mendapat tindakan baik dari pemerintah juga unit cybercrime. Kalimat tersebut tidak efektif dan juga tidak baku, maka pembenarannya segera melapor agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat oleh pemerintah dan unit cybercrime. Syarat dari kalimat efektif yaitu yang pertama, kalimat efektif harus sesuai dengan EYD atau PUEBI. PUEBI tersebut adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi, pada kalimat efektif, penggunaan tanda baca maupun penempatan kata haruslah sesuai dengan PUEBI. Misalkan untuk penggunaan huruf kapital itu harus digunakan pada setiap huruf awal dari nama seseorang ataupun setiap huruf awal dari sebuah jabatan ataupun nama geografi. Untuk syarat yang kedua yaitu kalimat efektif haruslah sistematis. Sistematis yang dimaksud di sini yaitu urutan dari 4 unsur subjek, predikat,
objek, dan keterangan haruslah urut. Apabila keempat unsur tersebut tidak urut, meskipun bahasa yang digunakan tetap baku, kalimat tersebut masih belum dikatakan sebagai kalimat yang efektif. Karena kalimat yang efektif yaitu kalimat yang mudah dipahami. Sehingga apabila kalimat tersebut strukturnya sudah sesuai dengan SPOK, maka kalimat tersebut akan mudah dipahami oleh pembaca. Untuk syarat kalimat efektif yang selanjutnya yaitu tidak boros dan bertele-tele. Dikatakan kalimat yang efektif apabila kalimat tersebut tidak bertele-tele atau melakukan pemborosan kata. Maksudnya, jangan sampai kita menggunakan 2 atau 3 kata yang sesungguhnya memiliki makna yang sama di dalam sebuah kalimat. Contohnya yaitu, pada siang ini matahari bersinar dengan begitu sangat terik sekali. Ini merupakan contoh pemborosan kata. Seharusnya yang benar adalah siang ini matahari bersinar dengan begitu terik. Yang keempat yaitu tidak ambigu. Kalimat efektif juga memiliki syarat utama berupa maknanya yang mudah dipahami. Berarti kalimat efektif tidak boleh memiliki makna yang ambigu. Ambigu sendiri memiliki pengertian yaitu bermakna lebih dari satu, sehingga bisa menimbulkan keraguan dan ketidakjelasan. Sangat penting untuk membuat para pembaca paham secara jelas setiap kalimat yang disampaikan oleh penulis. Berarti dalam hal ini perlu adanya susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah bahasa Indonesia sehingga makna yang disampaikan penulis dapat mudah dipahami oleh pembaca. Itulah syarat dari kalimat yang efektif. Di sini saya akan membahas mengenai kesalahan tanda baca. Yang pertama pada halaman 17, semua jenis organisasi, koma, dan IDD pokok. Alasannya tidak perlu tanda koma jika sudah ada kata penghubung dan. Pembenarannya, semua jenis organisasi dan ide pokok. Di sini tanpa adanya koma. Nah, yang kedua kesalahannya yaitu pada halaman 28. Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Alasannya di sini karena tidak ada tanda strip antara kata yang diulang. Pembenarannya, jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Di sini adanya tanda penghubung atau strip. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan meneruskan presentasi dari kelompok kami. Dan yang kelima ada analisis kata dari bahasa asing. Penulisan kata dari bahasa asing yang pertama berada di halaman 13 yang bertuliskan bahwa kampanye negatif termasuk yang dibolehkan, contohnya black campaign. Untuk alasannya terdapat kata asing yang tidak dicetak miring dan tidak diawali dengan huruf kapital. Dan yang kedua untuk halaman yang ke-9. Contoh kesalahannya terdapat pada Kominfo dan Polri, khususnya unit cybercrime. Untuk alasannya, pada kata yang dicetak tebal tidak diberi spasi dan terdapat kata asing yang tidak dicetak miring. Intinya, kata asing yang ditulis kapital jangan ditulis miring. Kata asing yang ditulis dengan huruf kecil ditulis miring, karena itu artinya istilah asing. Terima kasih. Yang keenam, ada analisis kesalahan lainnya. Berikut ini adalah kesalahan lainnya. Terdapat pada halaman 13. Kalimatnya yaitu digunakan oleh masyarakat Indonesia, beberapa orang tidak bertanggung jawab. Seharusnya setelah titik itu diberi spasi. Pada kalimat ini tidak diberi spasi. Kemudian pada halaman 21 ada kalimat yang akan dilakukan oleh seseorang. Alasannya tidak adanya spasi di antara kata akan dengan dilakukan.